diaspora selama 24 jam. Saya langsung aja, saya asli diaspora dari Anak, anak-anak 15 tahun. Saya menemani Budana Bumi ini ada juga, dan kita bersama-sama punya komunitas di diaspora juga seperti. Terus sempat pulang ke Indonesia dan establish firm di Indonesia untuk arsitektur bersama-sama saya warga arsitektur rumah, dan sekarang kita lagi tinggal di Singapura, jadi perjalanannya kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum masuk ke arsitektur, saya mau tanya dulu buat teman-teman diaspora, kalau kita beli smart TV, itu beli smart TV yang lama atau beli smart TV yang baru? Yang baru ya, soalnya smart TV setahun udah rusak, udah maju, udah ketinggalan kalau masalah. Apalagi kalau mau bikin smart building, berarti mesti bikin yang baru kan, karena itu buat 30 tahun ke depan. Kalau konsepnya aja udah outdated, apalagi 30 tahun lagi. Jadi memang di IKN ini mencari yang baru-baru, makanya pemerintah membuka kesempatan arsitek-arsitek membuka sayembara sehingga ada arsitek yang bisa menang, dan kali ini bisa dibangun. Salah satu contohnya kita mau ke presiden. Jadi teman-teman kemarin ada yang udah sempat berkunjung juga, dan ini ceritanya mengusung konsep performatif Nusantara arsitektur, dan saya mau cerita sedikit tentang ini. Next. Kalau ada yang pernah Bilbao, Spain, itu kan ada bangunan dari Frank itu museum air. Jadi kalau Bilbao itu dulunya ada yang dari KAU, tapi dengan adanya bangunan itu, satu bangunan aja, itu bisa elevate the existence of Bilbao under water, sehingga turisme lancar, ekonomi kota itu berkembang. Jadi bagaimana arsitektur itu bisa berpengaruh kepada perkembangan kota, si Bilbao itu salah satu contohnya. Kalau di IKN ini kan konsep perubahan desainnya udah bagus, dan Pak Bambang sudah menceritakan parameter dan formulanya apa yang perlu IKN punya supaya jadi kota dunia. So that's why. Tapi arsitektur macam apa yang mesti mengisinya? Karena arsitektur kan where we are here in the interior, in the building, we are wearing it. Jadi ini berpengaruh juga dengan kenyamanan, tapi yang bermakna bukan bawah. Jadi khusus ke depan. Saat ini konsep sustainability itu dianggap udah jadi normal, especially in American countries. It's kind of outdated. We're talking about restorative, regenerative. Kebetulan ada thinker dan strategist namanya Sarah Choka. She made a book called Flourish, and inside is like some concept of what it means after sustainability. Soal sustainability cuma berarti masih ada sisa buat anak untuk kita nggak habisin sekarang. Itu satu step di atas just doing business as usual. Tapi kalau mau restorasi, mau memperbaiki, itu harus arsitektur, integrasi dengan integrasi dengan interior dalam desain urban design, yang bisa memperbaiki itu namanya di mana posisi belum jalan kenapa ya? Nah, sebagai contoh, Istana Wakil Presiden ini kebetulan menang sayembara. Itu memberikan mengayomi, memiliki, jadi apa besar, ada soal karyanya, makasih ya Pak. itu soal karyanya cukup untuk menghidupi energi bangunan itu sendiri, tapi juga bersifat bangunan-bangunan sekitarnya. Jadi konsepnya restoratif, konsepnya bukan istana yang megah atau istana yang sombong, egois, tapi istana yang memberi, istana yang lebih sensible dan juga sederhana, konsep kesederhanaan. Nah, ini kita menerapkan bersama Shell, teman kita pada Ramnas, Duras, ini harus merupakan satu integrasi dari bangunannya ke dalam bagus. Itu harus ada stepnya yang bagus. Karena hasilnya 80%. Kan kita cuma mau footprint sedikit. Berikutnya. Dan ada dedicated energi, ya, sama energi pendauran ulang air, jadi airnya jadi dua seperti di treatment, terus buat pertama, buat flush. Terus ada konsep cooling system namanya hybrid cooling. Ini baru, konsep baru di Singapura, di Bangladesh sudah ada, di Indonesia ini yang pertama kali. Jadi AC digabung dengan kipas angin, dan itu bisa menurunkan kadar CO2 tanpa kita harus kedinginan. Kan ada kalanya kita masuk ke bangunan, kita panasan, AC-nya cuma dingin, atau kita kedinginan seperti
seperti di hotel yang di Jakarta. Jadi kita harus pakai sweater, tapi kan nggak masuk akal ya kita di negara tropis. Padahal AC itu 30% menyumbang energi yang cukup tinggi. Gitu. Kita kan juga menjadinya seperti di omongan Jakarta, jadi kita mesti bayar energi itu gimana? Kalau kita bisa mendesain dengan lebih kita, nanti bangunannya jadi sudah terjadi nggak terlalu panas. Jadi untuk aslinya juga sudah tidak perlu terlalu ini juga punya pasangan. Next. Ini jadi prosesnya istananya rumah panjang, rumah panggung, dan selalu. Jadi dia berdiri di atas bukit dan kelihatan simpel sederhana. Tapi dia ini adalah hasil dasar Nusantara kontemporer yang mau kita kedepankan, berinspirasi dengan arsitektur tradisional si rumah panggung itu, rumah panjang. Next. Nah ini konsepnya dari kulit. Jadi ini potongan, bayangkan ada pakai bangunan terus dipotong, kayak lapis, terus itu ada aliran udara yang kita hitung, kita desain. Jadi desainnya ini bukan cuma supaya ruangannya enak atau bagus katanya, tapi ada aliran udara yang mengalir dari AC, kipas angin, disalurkan ke courtyard. Jadi di situ courtyardnya juga mendapat spillover, AC-nya nggak dibuang, tapi disalurkan ke courtyard. Jadi bisa menghemat 50% dari energi karena bangunannya sudah shaded, pakai double glazing dan juga panas matahari ya mas, tapi cahaya matahari mas. Jadi kita nggak mau bawa matahari panas, tapi kita sebenarnya cahaya dari matahari karena cahaya alami dan lampunya bisa next. Tapi kalau bangunan glazing ini tidak bisa juga, karena bangunan itu dikelilingi landscape sekitar 80%. Kita bekerja sama dengan landscape yang bikin ekor di Jakarta, itu teman diaspora juga, arsitek diaspora Singapura namanya Sina. Itu misalnya bagaimana landscape itu bisa menampung air dan mengalirkannya dan store water, ada kolam retensi, ada natural swell dan lain-lain. Dan ini penting sekali karena tanpa ini berarti nanti airnya dipaskan atau ada runoff. Jadi dengan adanya skema struktural ini sangat membantu menunjukkan gimana kita bisa menampung air dan mengelolanya kembali juga sisa tanaman itu. Karena ini ada forestasi konsepnya. Kalau IKN itu kan kita ibu kotanya bukan memotong hutan ya, karena hutannya bukan produksi. Jadi isinya eukaliptus, pohon-pohon yang memang bukan menyerap air. Maksudnya dia bukan the first prime forest. Nah, kita mau bikin secondary forest seperti taman-taman di Singapura yang bisa menyimpan air, yang bisa menundukkan dan biodiversity itu bisa dicapai. Jadi di sini banyak penanaman pohon. Jadi IKN itu harus hijau, soalnya kan judulnya forest city. Next. Ini konsep interiornya juga harus sambung menyambung dengan bangunannya. Soalnya kalau interiornya semi outdoor, jadi ini buat VIP lobby micro di istana. Di sini masih semi outdoor, jadi kan nggak usah pakai AC micro masuk ke lobby, ada lobby baru itu dengan lobby. Next, dan semuanya shaded supaya nggak kena matahari, jadi nggak panas, nggak hujan. Ada courtyardnya dan ada view di ruang auditorium yang bisa melihat ke botanical garden. Dan foyer ini bukan cuma bagus saja, tapi dia tentang aliran udara. Jadi di foyer ini cahaya mataharinya tidak full sehingga nggak panasan karena kaca di atas sudah boleh kering. Terus ini dapat, tapi suasananya juga dapat bahwa natural light gitu. Jadi buat foto itu bagus ya. Foto kalau artificial light, lampu aja itu kan kurang bagus ya. Tapi yang paling bagus adalah cahaya matahari. Tapi gimana caranya masukin cahaya matahari ke dalam bangunan, tapi kita tidak mau panasnya. Ini contoh ruang di istana yang merupakan co-working space. Jadi istananya up to date buat material dan juga buat ujian mesin. Next. Jadi presentasi mereka karena supaya kita banyak gambar-gambar ringan dan mudah-mudahan bisa menginspirasi bagaimana bangunan itu untuk masa depan. Tidak hanya buat IKN, tapi supaya IKN juga bisa menjadi contohan di dunia. Terima kasih. Terima kasih Ibu
tentang pembangunan pemeriksaan wakil presiden dan konsep dari pembangunan tersebut. Kita naik ke atas sedikit dengan bahasan dari Pak Sofian Sabarani, Dewan Saudara Michaela Sibarani tentang pengembangan dari master KM. Juga ingin mengucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Basuki dan Senator Mayan Mahdi. Sekarang Istana Wakil Presiden harus dapat membawa misi IKN dan arsitektur untuk masa depan. Pada tahun 2030, konsep keberlanjutan akan menjadi norma, bukan sesuatu yang istimewa. Konsep arsitektur masa depan Nusantara performatif dan regeneratif. Nusantara merupakan konsep tropis yang berakar dari arsitektur tradisional yang disajikan dalam bahasa kontemporer. Performatif merupakan konsep smart, green, dan livable pada skala urban design, landscape, arsitektur, dan interior. Regeneratif merupakan konsep karbon negatif dengan pasif design. Huma Betang Umay, istana di tengah kota rimba, di atas puncak bukit, merentangkan atapnya untuk meneduhi, mengayomi, dan menyemangati. Mengadopsi sirip-sirip kurvilinear yang ditambahkan pada pilar dan balok, yang membuat ruang dalam menjadi lebih agung, dan menjadikan penampilan eksterior menjadi lebih elegan. Huma Betang atau rumah panjang adalah salah satu tipologi rumah tradisional Indonesia terbaik dan merupakan kearifan lokal masyarakat Dayak di Kalimantan. Filosofi Huma Betang adalah kerukunan yang terikat oleh 3 hal, yaitu kejujuran dan moralitas yang tinggi, kesetaraan, damai dengan sesama, dan hormat kepada alam. Huma Betang Umay artinya adalah rumah panjang ibu dalam bahasa Dayak. Ibu sebagai pengayom, pelindung, pemberi, dan pemelihara. Penting untuk diingat kembali sebagai bagian dari kata ibu kota dan ibu pertiwi. Kemegahan yang tetap bersahabat adalah pesan yang ingin disampaikan. Istana Wakil Presiden merupakan istana representatif yang didesain untuk menunjukkan keramahan yang merupakan kepribadian khas bangsa Indonesia.